Haleluya. Haleluya. Saat saya katakan haleluya, jemaat Tuhan jawab puji Tuhan. Saat saya katakan puji Tuhan, jawabnya haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Amin. Kalau kita berjalan di hari ini, semua karena diberkati oleh Tuhan. Amin. Bulan yang baru, September bersama Tuhan. Haleluya. Kami di sini mau memuji nama-Mu Tuhan. Yes. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Half of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days. Yes, hallelujah. Here I am to worship. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of shame became food. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Sebab kita ada di sini. Here I am to worship. Di sini untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Half of a life spent with you. Here I am
siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami melepaskan beban kami melepaskan pikiran yang sia-sia, kami melepaskan keterikatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menari, melompat, bertepuk tangan, mengangkat pujian hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita tetap dalam pujian penyembahan kita. Amin. Salam dulu 2-3 orang atau bahkan lebih dari 3 orang, kiri kanan muka belakang. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yes. Amin. Puji Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Amin. Kita menang atas kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Aku ingin amin. Yes. Bahagia penuh. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah cinta. Amin. Yes. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Haleluya. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah ku setia. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang menang hari ini? Amin. Semua kita dalam kemenangan hari ini. Haleluya. Yes. Ada kuasa dalam darahnya, di dalam domba Allah. Ada kuasa dalam kemenangan kita hari ini. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Amin.
Ibu, saudara-saudari sekalian, haleluya. Semangat yang luar biasa hari ini kami dapatkan hari ini. Kita akan mendengarkan persembahan pujian untuk yang pertama dari wanita Pantekosta. Waktu dan tempat kami persilakan. Ada kuasa di dalam darahnya, wanita-wanita Pantekosta. Mari yang belum bergabung dalam ibadah wanita Pantekosta. Besok hari Senin kita ada ibadah wanita Pantekosta. Bagi wanita-wanita, mari bergabung. Bukan dikatakan ibadah ibu-ibu, tidak. Wanita Pantekosta yang mau bergabung dalam ibadah wanita Pantekosta besok datang jam 7:30 di tempat ini. Haleluya. Kita akan mendengarkan kembali persembahan pujian dari pria Pantekosta. Waktu dan tempat. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pemuda remaja atau Youth GBD Jordan Kebon Baru. Waktu dan tempat langsung saja semua pemuda remaja maju ke depan. Haleluya. Yang pemuda remaja lagi mana nih? Iya, puji Tuhan. Onel maju Onel. Kita doakan anak-anak kita supaya setia berbakti muji muliakan nama Tuhan. Amin. Anak-anak yang belum bergabung di sini, mari ajak setiap hari Kamis dalam ibadah Youth di Rumah Sweet. Bagi Tuhan Yesus, amin, haleluya. Bapak Ibu senang toh kalau melihat anak-anak kita di depan ini melayani Tuhan, amin. Senang kan? Bapak Ibu yang melihat anaknya belum datang ke gereja, ayo mari datang ke gereja. Bergabung bersama-sama anak muda di tempat ini. Komunitas mereka beribadah setiap hari Kamis jam 7:30 di Rumah Sweto dengan kegiatan mereka yang beragam. Mari kita sebagai orang tua dukung anak-anak kita untuk melayani Tuhan. Selama untuk melayani Tuhan, it's okay. Kita dukung, kita support untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri kembali. Saya rindu kita kembali mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kedatangan Engkau tidak lama lagi ke dunia ini. Dan saat Engkau datang kami siap. Haleluya. Amin. Bila zaman Elia nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa kebenaran.
pujian dipulihkan. Haleluya. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tua yang besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan. Amin. Haleluya. Kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan. Tampil bersinar, surya kebenaran. Ini tahun Yobel. Saat Tuhan datang, kita melihat ada cahaya besar dari langit. Katakan, Dia datang di atas awan. Jesus. Haleluya. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Asher Ahaya, Vehove, Ve'awe. Asher Ahaya, Vehove, Ve'a. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang ada, yang ada. Amin, amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya, haleluya. Engkau yang ada hari ini dan yang akan datang menjemput kami. You are Alpha and Omega. Kami tahu kedatangan-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap. Kami orang-orang yang terpilih. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi kami pertolongan. Amin. Memberi pertolongan.
tangan kita di hadapan Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu, karena salib-Mu. Kami hidup, kami ada pagi hari ini semua karena salib, semua karena pengorbanan-Mu ya Tuhan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidup. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami memiliki apapun di dunia ini, tetapi semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di minggu yang pertama di bulan September tahun 2022. Kami masih ada di rumah-Mu untuk beribadah, memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Kami percaya pujian kami telah menyenangkan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan keinginan-Mu bagi kami. Kami akan duduk diam, dengar firman Tuhan, dan membuka hati kami lebar-lebar. Kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Bersyukur, berterima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, cuma Pak Yakub haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kita ada di bait-Nya Tuhan, kita ada di rumahnya Tuhan hari ini untuk kita memuji, membesarkan nama daripada Tuhan. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini katakan amin. Siapa yang bersuka cita hari ini katakan haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Kita ada di minggu yang pertama di bulan yang baru dan kita bersyukur penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada tema yang kita akan lihat hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Ada di depan saudara. Kita akan baca bersama-sama tema ini dalam hitungan yang ketiga. Saudara siap? Saudara siap? Haleluya. Saudara, saya mau responnya pagi hari ini saudara ya. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Kekuasaan. Belum semua. Lebih keras lagi yang di belakang. 2, 3. Nah, saudara, berbicara kekuasaan itu sebenarnya jati diri kita manusia. Saya ulangi lagi. Berbicara kekuasaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari dua hal yang terjadi sebenarnya. Kita menguasai atau kita yang dikuasai. Saya ulangi lagi saudara ya. Dalam diri manusia ada dua hal yang sering kali terjadi. Yang pertama, kita menguasai atau kita yang dikuasai. Nah, pertanyaannya sederhana saudara. Hari ini saudara dikuasai atau saudara sedang menguasai? Jujur ada banyak anak Tuhan. Hari-hari ini bukan menguasai tetapi dikuasai. Dikuasai oleh apa? Hari ini kita akan bahas bersama-sama. Next. Nah, ada contoh gambar saudara, coba next berikut. Ya, gambarnya demikian. Kalau saudara menguasai, Anda tidak dikuasai, justru Anda menjadi pemimpin dalam hidup ini. Dimulai dari sanggup menguasai diri. Anggap saja orang-orang yang di belakang itu adalah bagian dari tubuhmu. Bagian dari keinginanmu. Bagian dari hawa nafsumu, bagian dari apa yang menjadi dorongan daging kita. Tetapi ketika kita bisa menguasai,
kita bisa menjadi pemimpin dalam hidup ini. Katakan amin, saudara. Ya, saya suka sekali gambar ini. Coba next sekarang. Oke, kita buka dalam Lukas 4 ayat yang ke-6. Injil Lukas 4 ayat yang ke-6. Ya, saudara bisa lihat juga di depan. Lukas pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini. Kata iblis kepadanya, perhatikan ya, ini kata iblis. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, pasal yang keempat ini berbicara tentang ketika Yesus setelah dalam perjalanan puasa, tidak makan, tidak minum. Dia dicobai, dia melewati padang gurun. Sampai di satu titik dia bertemu dengan iblis dan 3 hal yang ditawarkan. Yang pertama, batu mengubah jadi roti. Ya. Lalu katanya jatuhkan dirimu dari bumbungan yang tinggi. Ayatnya katanya berkata malaikat akan menolong engkau. Yang ketiga ini berbicara segala kuasa di bumi akan diberikan iblis asal engkau menyembah iblis. Ya. Nah, ayat ini adalah ayat yang penting. Dikatakan segala kuasa berarti semua kuasa di bumi yang iblis kuasai akan diberikan kepada siapa saja yang dia inginkan. Dalam hal ini ayat ini berkata kepada Yesus. Nah, pertanyaannya begini. Kok bisa iblis berkata segala kuasa akan kuberikan? Apakah Tuhan tidak berkuasa? Halo? Apakah Tuhan tidak berkuasa sampai iblis berani berkata segala kuasa aku yang berkuasa? Nah, kita harus mundur dulu dari awal penciptaan dunia. Coba next. Kejadian 1 ayat 8 dulu, coba lihat. Kejadian 1 ayat 8 berkata begini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan, saya kasih garis miring, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Anda perhatikan yang saya mau ngomong. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan, mereka ditempatkan di Taman Eden. Halo? Haleluya? Haleluya? Nah, waktu mereka ditempatkan di Taman Eden, Alkitab berkata, mereka diberikan kuasa. Haleluya? Haleluya? Saudara mau punya kuasa? Itu ada dalam diri Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Dan kuasanya nggak nanggung-nanggung. Ikan, binatang-binatang, semua boleh dikasih nama, semua boleh dikuasai. Hanya satu saja yang nggak boleh. Apa? Haleluya. Kok saudara diem-diem baik pagi hari ini? Haleluya. Apa yang nggak boleh di Taman Eden? Buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Jadi semua boleh dikuasai, hanya satu yang tidak boleh. Yaitu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kita tahu bersama. Jadi sekali lagi, kuasa itu awalnya ada di dalam manusia. Kuasa itu ada di dalam manusia. Katakan kanan kiri, kamu punya kuasa. Belum semua, saudara. Coba tengok kanan kiri, walaupun pakai masker, lihat, katakan, kamu punya kuasa. Yes, amin, saudara. Nah, lalu apa yang terjadi? Coba berikut. Berikut. Waduh, gambarnya keren banget, saudara ya. Ini kurang lebih Google bisa menerjemahkan, menggambarkan Taman Eden itu seperti ini, saudara. Taman Tuhan seperti ini, indah sekali ya. Bahkan ada apa nih? Macan apa harimau nih? Ya itulah saudara ya. Nah, next. Nah, siapa yang memberi setan kuasa? Jelas ya. Siapa yang memberi setan kuasa? Saya mencatat yang pertama adalah
kuasa itu ada di Adam dan Hawa, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, Anda dengar, kuasa yang ada di dalam diri mereka hilang. Saya ulangi lah ya. Adam dan Hawa perintahnya tadi berkata, aku berikan wewenang, aku berikan kuasa, aku berikan kemampuan untuk menguasai ikan dan seisinya. Tetapi kenapa iblis malah sekarang yang berkuasa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Saya harus ulangi ini saudara ya. Anda perhatikan baik. Tuhan gak bisa kompromi dengan yang namanya dosa saudara. Dosa dan Tuhan itulah yang memisahkan kita. Karena dosalah kita dengan Tuhan hubungan itu terputus. Bukan karena Tuhan jahat sama kita. Karena dia maha kudus, dia maha suci, dan tidak ada dosa di dalamnya. Nggak ada amin saudara. Haleluya. Jadi ketika Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, kuasa yang diberikan itu hilang. Tadinya saudara Adam dan Hawa mereka nggak sadar kalau diri mereka telanjang, betul? Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka baru sadar, loh kok selama ini rupanya kita nggak pakai baju. Halo? Kemuliaan menutupi ketelanjangan mereka. Kemuliaan Tuhan di Taman Eden menutupi kekurangan mereka. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kuasa. Dan bagi Tuhan, inilah saatnya untuk mengusir Adam dan Hawa. Jadi kalau saudara berkata, ke sorga itu sulit ya, saya katakan memang. Masuk sorga itu gak gampang ya, memang saudara. Makanya Alkitab berkata, berusahalah, berjuanglah. Kata berjuang berarti ada effort, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Bahkan setiap Rabu kita menyangkal diri kita berpuasa. Doa puasa sedang menyalibkan diri kita. Saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa termasuk saya. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan, saya mau tanya, saudara lakukan dosa enggak? Pasti. Karena manusia selalu kecenderungannya melakukan kejahatan, melakukan dosa. Tetapi Tuhan tak ada kompromi dengan dosa. Saya mungkin hamba Tuhan, pendeta yang selalu bicara tentang dosa. Dan orang gak suka, gak masalah. Bagi saya jadi hamba Tuhan bukan masalah like and dislike. Bukan suka gak suka. Tapi saya harus sampaikan kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Dan kebenaran benar-benar membuat engkau merdeka. Orang gak, kupingnya panas kalau dengar pendeta Herman Rantung khotbah. Tapi saya gak pusing saudara. Karena hari ini saya bicara bukan untuk menyenangkan manusia. Yang saya sampaikan, karena saya adalah pemberita Injil, menyampaikan kebenaran. Dan kebenaran itu menyakitkan. Daging ini sakit kalau dengar firman Tuhan, puji Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang sama saudara. Bayangkan kalau Anda ibadah lalu Anda gak rasa apa-apa dalam ibadah. Sesuatu yang salah terjadi saudara. Kebenaran itu menyakitkan. Tapi kebenaran itu memerdekakan. Ingat, baik belum tentu benar. Benar pasti baik. Di dunia ini banyak orang baik, Pak, Bu, saudara-saudaraku banyak orang baik. Dan nggak tanggung-tanggung kebaikannya itu diabadikan, divideokan, lalu diposting supaya orang tahu, saya orang baik. Tapi baik belum tentu benar. Hari ini Tuhan mau kita hidup benar. Katakan amin, saudara. Jadi Adam dan Hawa memberikan kuasa karena dia jatuh dalam dosa. Next. Coba lihat dalam Injil lain. Matius 4 ayat 8 dan 9. Tadi Lukas.
Sekarang Matius. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bayangkan, iblis berani menawarkan, bahkan menukar kuasa yang dia miliki, kuasa dunia, dengan satu kali Tuhan menyembah dia. Jadi jangan asal menyembah loh saudara. Biarlah penyembahan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Segala kuasa akan kuberikan. Kenapa demikian? Karena memang ketika Adam dan Hawa jatuh, mereka kehilangan kuasa. Dan iblislah yang berkuasa. Next. Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, sama-sama baca yuk ayat ini yang digaris miring. 2, 3, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dulu iblis berkuasa, hari ini Yesus yang berkuasa. Dulu engkau dikuasai, hari ini engkau yang menguasai. Katakan amin saudara. Segala kuasa baik di sorga dan di bumi hari ini miliknya Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Next. Nah, saya kasih gambar sederhana saja supaya saudara ngerti. Jadi ini kira-kira di Taman Eden seperti ini saudara. Ketika Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa dan saudara lihat yang terjadi. 3 tokoh yang ada di gambar itu menggambarkan kehilangan kemuliaan daripada Tuhan. Saudara mungkin bertanya begini, kenapa Adam dan Hawa kok jatuh di dalam dosa? Kenapa? Saya bisa menjawab dengan satu statement begini. Manusia memiliki kehendak bebas. Saudara, Tuhan tahu ketika dia ciptakan manusia ada yang namanya resiko. Apa resikonya? Manusia punya kehendak bebas. Kita nggak seperti robot saudara. Hari Minggu kalau kita kayak robot, Tuhan dari surga tinggal pencet tombol. Ke gereja. Ke gereja. Penuh ini semua. Betul? Kita bersyukur dengan ada Kak Kris, Ibu Gembala, mereka setiap Jumat, Sabtu udah siap-siap mendesain itu undangan di sosial media. Wih keren-keren saudara. Kalau saudara nggak bantu publish mah keterlaluan saudara. Berarti saudara nggak cinta sama gereja ini. Tapi bagaimana cara mereka memikirkan supaya orang bisa datang mencari Tuhan. Itu kan cara kita, tetapi semua kembali ke diri kita. Anda mau datang nggak datang, saya nggak bisa maksa. Dan saya marah-marah dong. Apa lu nggak datang, lu awas lu ya. Lu masuk neraka semua. Ada pernah begitu? Halo? Marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya gini, kalau mau datang syukur. Nggak datang yang rugi bukan Tuhan. Haleluya. Ada jam doa, ada Zoom, saudara nggak ikut nggak masalah. Yang rugi bukan Tuhan, saudara yang rugi. Saudara tahu nanti akan ada waktunya engkau mengembara ke utara, selatan, timur, barat, engkau tidak bisa dengar firman lagi. Karena pintu anugerah sudah tertutup. Orang akan mengembara, cari di mana firman. Firman udah nggak ada lagi, saudara. Tapi hari ini, mumpung masih ada kesempatan. Tepuk tangan buat kesempatan yang Tuhan berikan. Gambar yang kedua. Nah, ini kurang lebih gambaran ketika Yesus dan iblis ada di bumbungan di tempat yang tinggi. Lalu ditawarkanlah keindahan dunia. Nah, setan menguasai itu. Makanya ada ayat berkata, dia penguasa di udara. Itu iblis saudara, dan itu mau diberikan kepada Yesus. Itu yang tadi kita lihat tuh. Tetapi Yesus menolak. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Next. Nah ini agak panjang. Coba buka Yohanes 16. Ayat 17 sampai 22. Saya baca, saudara boleh buka Alkitab. Yohanes 16 ayat 17.
beberapa dari murid-muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan beratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang, perhatikan baik, diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, saya akan jelaskan begini, saudara. Ketika Yesus akan naik salib, dia akan berkata begini, aku akan meninggalkan engkau, tetapi hanya beberapa saat lagi aku akan kembali lagi kepada engkau. Ngerti ya, saudara ya? Aku akan pergi, aku akan meninggalkan engkau, tetapi hanya sebentar, hanya sesaat, aku akan kembali lagi. Dengar saudara, seringkali dalam hidup ini kita merasa begini, kok kayaknya Tuhan tinggalkan saya. Saya punya berita bagus pagi hari ini, gak selamanya Tuhan akan tinggalkan kita. Dan sebenarnya Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Hanya butuh waktu sebentar saja. Minggu lalu saya berkhotbah tentang jawaban kita, jawaban doa kita sudah ada di depan pintu. Tinggal kita buka, jawaban itu akan masuk, saudara. Haleluya. Nah, hal yang sama Yesus janjikan kepada murid-murid, hanya sebentar saja aku meninggalkan engkau. Nah, saudara harus bayangkan begini. Murid-murid dan pengikutnya itu bersama Yesus selalu selama 3,5 tahun pelayanan Yesus. Jadi murid-murid dan pengikutnya sangat terpergantung daripada Tuhan. Saudara terpergantung Tuhan enggak? Haleluya. Kita sangat terpergantung dengan Tuhan. Nah, lagi enak-enaknya. Saudara bayangkan ya, ketika Yesus masuk Yerusalem, saudara. Lalu tiba-tiba orang berkata, Hosana, Hosana, dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka buka baju mereka ambil daun palem. Lalu mereka bersorak-sorai. Yesus di depan, di belakang itu siapa? Murid. Kalau saya salah satu murid, ketika Yesus disambut, saya mesti begini. Wede, ini murid Yesus. Yesus yang melakukan mujizat, kita kena kecipratan. Betul nggak, saudara? Haleluya. Haleluya, saudara pernah kecipratan berkat? Haleluya, yang diberkati siapa? Kita juga kena. Amin. Hari ini berkat Tuhan kecipratan buat kita semua, saudara. Haleluya, kita akan seperti murid-murid dari jauh. I love Yerusalem. We love Yerusalem. Wih, terangkat derajat mereka. Tapi setelah masuk Yerusalem, Yesus berkata, aku harus meninggalkan engkau. Ketika Yesus ngomong begini, semua cita-cita, semua impian, semua harapan sepertinya hilang. Katanya Tuhan beserta. Katanya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Buktinya, ayo ngaku aja supaya ringan, saudara. Saudara pernah begitu kan? Dalam doa, nggak ada kata-kata. Saudara tahu, Tuhan tahu sampai bahasa tetesan air mata. Saudara nggak usah ngomong apa-apa, Tuhan udah tahu, saudara. Dia mengenal sampai kedalaman hatimu, dia tahu. Dan seringkali ini yang terjadi, Tuhan berkata, aku meninggalkan engkau. Tapi artinya bukan kita ditinggalkan sendirian. Seringkali kita harus masuk dalam fase di mana kita harus bisa berjalan sendiri.
Tadi lagunya berkata, bersamamu. Haleluya. Haleluya. Engkau ada dalam setiap musim hidupku. Seorang anak gak mungkin dituntun terus. Ketika bapaknya tahu dia udah bisa jalan, dilepas. Bisa jatuh, bisa angkat lagi. Jalan lagi, lepas, angkat lagi. Karena pada sebenarnya Tuhan mau kita dewasa. Kita tahu Bapak kita selalu melihat kita. Tapi seringkali Tuhan juga izinkan kita berjalan. Supaya kaki-kaki kita kuat. Menjadi orang dewasa adalah kehendak daripada Tuhan. Menjadi gereja yang dewasa mengerti kehendak Tuhan, berjalan seturut kehendak, tahu tujuan kita. Dan tujuan saya dan saudara adalah sorga yang kekal. Katakan amin, saudara. Next. 3 catatan dalam ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, apa arti ditinggal sesaat? Yesus akan mati. Tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit kembali. Kata ditinggalkan sesaat artinya begini, aku meninggalkan engkau hanya sementara. 3 hari gak lama saudara, 3 hari Yesus bangkit kembali. Katakan amin. Hari ini yang kau sembah bukan Yesus yang mati, bukan Allah yang mati, bukan Tuhan yang mati. Allah masih kita hidup dan dia hidup untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hidup untuk selama-lamanya. Selanjutnya ayat 20-21. Pada saatnya, ada saatnya menderita, menangis, ditinggalkan. Tetapi akan diganti dengan sukacita. Tiada kemenangan tanpa peperangan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Bagaimana kita bisa berkata kita menang kalau kita nggak masuk dalam peperangan? Peperangan saya, peperangan saudara berbeda. Tapi percayalah, hari ini kita masih ada dalam peperangan. Dan yang menuntun kita dalam peperangan, yaitu panglima tentara perang. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak sendiri Bapak, engkau tidak sendiri Ibu, engkau tidak sendiri saudaraku, ada Yesus. Yesus yang melatih kita berperang, Yesus juga yang akan memimpin kita dari menang, datang kepada menang, dan terus menang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan buat Yesus yang menang. Haleluya. Next. Saudara, apa yang terjadi? Dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 15. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Ini setelah hari yang ketiga. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepada ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Orang kalau bersedih udah lupa saudara, pikirannya udah gak nyambung. Sesudah berkata demikian, perhatikan, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Saya ulangi ya. Ketika dia lihat ke belakang, Yesus berdiri di situ, Anda lihat baik. Saya kasih huruf miring dan tebal. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Orang kalau lagi ada masalah, firman datang, mereka nggak tahu. Kayaknya masalah lebih besar dari firman. Firman berbicara Yesus. Yohanes 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Dia menengok ke belakang, kan udah dikasih tahu. Nggak lama, hari ketiga aku bangkit. Tetapi orang kalau lagi bersedih, bawa perasaan baper, udah ada Yesus pun dia nggak tahu kalau itu Yesus. Lebih kocak lagi berkata apa? Coba lihat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Saya kasih garis miring juga berkata begini. Maria menyangka orang itu adalah penunggu Hati-hati dengan gereja yang selalu pakai perasaan. Lupa, bahkan tidak tahu kalau Yesus sedang berbicara. Saudara perhatikan yang saya mau ngomong begini. Ini alam semesta. Kita tinggal di bumi. Baru ada planet-planet yang lain yang kita tahu, yang saya pelajari. Planet terjauh namanya Pluto. Tapi di luar semua planet-planet yang berdekatan dengan bumi, ada yang namanya jagat raya. Bahasa Inggris berkata Milky Ways. Bintang yang difoto dari bumi itu nggak ternilai jumlahnya. Jumlahnya banyak sekali. Bahkan nggak bisa manusia memberikan nama satu persatu. Saudara tahu, hanya dengan firman semuanya itu jadi. Dan puji Tuhan sampai hari ini, walaupun ada sejarawan berkata bahwa dulu pernah meteor sama meteor bertabrakan. Tapi hari ini kita nggak pernah lihat ada planet sama planet bertabrakan. Artinya Tuhan atur semua. Betul? Itu hebatnya Tuhan kita. Amin dulu dong saudara. Amin. Nah sekarang saya bicara tentang pengetahuan. Katanya dunia ini diciptakan sudah jutaan tahun. Oke, terserah. Bahkan katanya manusia itu terbuat dari monyet. Siapa yang di sini dari monyet? Jangankan dari monyet, di ngomongin monyet aja nggak mau saudara. Betul? Karena kita diciptakan dari tangannya Tuhan. By his own hand. Dalam bahasa Inggris berkata gitu. Nah, sekarang kita dibanjiri dengan tsunami berita. Berita yang hari ini saudara klik, itu berbanjiran datang. Dan bukan cuma itu, kita merasa ketika sudah tahu semua, kita merasa lebih pintar. Betul? Tapi saya mau kasih tahu sama saudara begini. Sehebat-hebatnya pengetahuan di dunia, ada pengetahuan yang lebih hebat di atas pengetahuan dunia, yaitu Alkitab. Alkitab yang di tangan saudara, di dalam handphone saudara, itu berisi firman Tuhan. Firman Tuhan di atas segala-galanya. Nah saudara bayangkan, kalau firman Tuhan saja sudah Anda nggak mau dengar, Anda nggak bisa dengar dan tidak peka akan firman, Anda akan seperti Maria menyangka firman itu sama seperti manusia biasa. Dan ini sangat berbahaya. Ketika manusia sudah tidak lagi peduli akan firman, nggak mau dengar firman, firman sudah berbicara, firman sudah datang, firman sudah menghampiri saudara, saudara nggak tahu kalau itu firman. Haleluya. Makanya pastikan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini, sampaikan firman karena firman di atas segala-galanya. Tidak ada yang bisa menyaingi firman. Orang boleh pintar, ayat firman Tuhan berkata, kepintaran manusia, kebodohannya Tuhan. Mau apa? Ayo, halo. Haleluya. Jadi kalau Anda ada karena kemurahan daripada Tuhan. Tepuk tangan buat kemurahan daripada Tuhan. Next. Yesus bangkit, amin. Wih ganteng kali Yesus kita nih. Next. Nah, Ibrani 9 ayat 12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, kita dibebaskan. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Next. Yohanes 12 ayat 31 juga berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Jadi dulu iblis menguasai, tetapi Alkitab berkata enggak lama. Aku akan mati dan kuasa itu dikembalikan kepada Yesus. Siapa cinta Yesus? Angkat tangan.
Siapa mencintai Tuhan angkat tangan. Kuasa Yesus akan diberikan kepada gerejanya. Dulu kita kehilangan kemuliaan. Dulu kita diambil kuasanya. Tapi kuasa yang ada di kuasa kegelapan, setan, direbut kembali. Sehingga oleh darah anak, siapa? Domba. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh apa? Oleh darah anak. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Next. Ada kuasa di dalam darah Yesus. Berikut. Saya tutup dengan ini. Dalam Daniel 7, coba lihat. Ini kitab nubuatan. Daniel pasal 7 ayat 11 sampai 14. Daniel 7 ayat 11 sampai 14. Perhatikan. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Ini bicara setan ya. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Bicara neraka, jadi iblis akan masuk neraka. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Jadi iblis itu punya batas waktu. Nggak ada amin saudara. Setan itu punya batas waktu, makanya masih ada kesempatan buat mereka kerja overtime, mereka kerja keras untuk menjatuhkan anak-anaknya. Tetapi dalam nubuatan kitab Daniel, mereka memiliki batas waktu dan saat. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia membawa ke hadapannya. Apa yang dilakukan ini gambaran Yesus, Allah Bapa kita. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tepuk tangan, Yesus tidak akan pernah musnah. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Kalau engkau menderita hari ini, penderitaanmu hanya sesaat. Kalau engkau sedang mengalami masalah hari ini, masalahmu hanya sebentar. Karena ada kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa itu diberikan kepada kita pengikutnya. Dan hari ini kebebasan akan kita terima. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Tertutup jalan dibukakan jalan. Susah Tuhan hiburkan. Bahkan Tuhan berikan kemenangan. Tepuk tangan menang. Tepuk tangan menang. Sekali lagi menang, menang. Bersama Yesus Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama.